warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar perkuliahan, seputar kampus, mahasiswa ataupun seputar permasalahan hukum. Di video kali ini aku ingin memberikan informasi kepada kalian terkait dengan hukum sendiri. Semoga nantinya ini menambah sedikit pengetahuan kalian gitu ya. Nah, apa nih yang mau dibahas? Kali ini aku ingin memberikan informasi seputar e-court atau administrasi perkara pengadilan sampai pada tahap persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik. Nah, ini merupakan sebuah kemajuan juga ya dalam proses beracara di peradilan Indonesia, di mana sistem peradilan kita pada akhirnya juga mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, seperti apa saja sih administrasi perkara di pengadilan yang dapat dilakukan secara elektronik dan apa aja apakah benar gitu bahwa persidangan dapat dilakukan secara elektronik? Apakah semua pengadilan di Indonesia sudah memberlakukan sistem ini? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, berbicara mengenai e-court atau electronic court atau mungkin dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai peradilan atau pengadilan elektronik gitu ya, sistem pengadilan elektronik, maka sebenarnya kebijakan ini sudah ada sejak tahun 2018. Pada waktu itu sudah dikeluarkan ketentuan berupa perma kalau tidak salah saya tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik, dan kemudian barulah di tahun 2019 juga keluar dari peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dan kalau saya juga pernah melihat gitu ya postingan teman saya waktu kuliah, kebetulan juga advokat, dia pernah posting juga penyelenggaraan proses persidangannya itu dilakukan secara virtual. Bukan berarti hakimnya juga secara virtual gitu, enggak, tapi yang saya lihat waktu itu para pihaknya bisa mengikutinya secara daring. Hakimnya tetap beracara di dalam ruang persidangan gitu. Hanya ada beberapa di persidangan kayak advokatnya dan segala macam itu bisa secara daring, teman-teman. Nah, ini juga adalah suatu bentuk progres ya dalam sistem beracara peradilan di Indonesia. Selain itu kan karena memang pengadilan itu prinsip hukumnya harus menyelesaikan perkara dengan cepat, terus biayanya harus relatif murah, dan ini kan juga sedikit mengurangi beban biaya gitu kan dibandingkan harus datang. Mungkin karena kalau para pihaknya jauh gitu, dia bisa dengan adanya sistem secara persidangan secara elektronik, justru dia nggak perlu mengeluarkan biaya berangkat gitu ya menuju persidangannya, menuju pengadilannya gitu. Nah, kebetulan kita nanti akan melihat nih teman-teman, dalam administrasi perkara yang dilaksanakan secara elektronik ini melingkupi apa saja gitu. Nah, kita lihat, kalau kalian mau tahu bisa melihat e-court ini di mana, kalian coba deh buka Google lalu ketik aja e-court Mahkamah Agung. Nanti keluar tuh pilihan banyak, kalian klik yang ada tentunya ada tulisan e-court Mahkamah Agung gitu ya. Setelah kalian klik, nanti kalian di situ bisa mendapatkan informasi seputar yang namanya administrasi perkara secara elektronik itu termasuk apa saja. Oke, kalau misal kalian nggak mau mencari tahunya gitu, nah sini aku yang akan menjelaskan sedikit untuk kalian. Aplikasi, kita bilangnya itu aplikasi ya, meskipun di dalam Play Store aku coba share itu belum ada teman-teman, memang harus lewat web bukanya. Nah, apa saja yang ada dalam aplikasi e-court tersebut? Yang pertama itu ada terkait dengan pendaftaran perkara secara online. Nah, untuk pendaftaran perkara secara online itu, siapa yang melakukan pendaftarannya? Kalau kita melihat pada penjelasan yang ada di situs tersebut, itu adalah pengguna terdaftar. Nah, pengguna terdaftar ini itu adalah advokat ataupun pencari keadilan yang non advokat. Tetapi untuk saat ini sistem administrasi perkara tersebut untuk pendaftaran perkara baru bisa diajukan atau didaftarkan perkaranya oleh advokat. Ya. Untuk orang biasa
orang perorangan ataupun badan hukum itu belum tersedia. Kalau saya secara pribadi mau mendaftarkan perkara saya, misalnya saya belum bisa, saya mau mendaftarkan gugatan saya belum bisa. Karena baru memang tersedianya untuk advokat saja, gitu ya. Mungkin nanti dalam perkembangannya lagi disusun atau dibuat sistem agar orang perorangan maupun badan hukum, badan usaha bisa juga melakukan pendaftaran perkara secara online, seperti itu. Akan muncul pertanyaan, apakah semua lembaga pengadilan di Indonesia sudah menerapkan sistem electronic court ini? Maka jawabannya adalah belum. Tidak semua lembaga pengadilan di Indonesia itu sudah menerapkan sistem penyelenggaraan administrasi perkara maupun persidangan secara elektronik. Jadi hanya pengadilan-pengadilan tertentu aja. Pun kalau misalnya advokatnya mau mendaftarkan perkara secara online gitu, nanti persidangannya bisa jadi belum tentu online karena barangkali lembaga pengadilan yang dituju untuk menyelesaikan kasus tersebut belum memungkinkan penyelenggaraannya secara elektronik. Jadi ya namanya ini karena baru gitu ya teman-teman, jadi masih bertahap lah gitu, belum menyeluruh semuanya bisa diberlakukan. Yang kedua, setelah melakukan pendaftaran perkara online, maka di aplikasi Ekor itu kita akan diarahkan atau langsung menuju menu pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik, teman-teman. Jadi seketika kita sudah melakukan pendaftaran perkara secara online, maka otomatis juga akan muncul taksiran panjar biaya perkara yang harus kita bayarkan. Nah, bayarkannya itu sama kayak kalian ketika bayar belanjaan kalian melalui aplikasi-aplikasi online gitu ya, belanja online gitu. Kalau kalian bisa lewat bank-bank secara virtual account, nanti kalian dikasih namanya virtual accountnya, kalian masukkan, tinggal transfer sejumlah uang yang sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan. Nah, seperti itu. Banknya bank apa saja yang bisa atau yang terkait bekerja sama dengan ini, itu sudah jelas ya dalam situsnya, kalian bisa lihat ada Bank BNI dan juga BNI Syariah, Mandiri Syariah, BTN, lalu kemudian BRI dan BRI Syariah, teman-teman. Itu daftar bank yang memungkinkan kalian atau memang sudah ditetapkan untuk membayar biaya perkara, taksiran panjar biaya. Oke, setelah taksiran panjar biaya, maka apalagi yang bisa dilakukan secara elektronik terkait dengan administrasi perkara di pengadilan, maka kalian sudah mendapatkan nomor perkara. Jadi setelah mendaftar, udah bayar biaya perkaranya, kalian akan mendapatkan nomor perkara. Dan nomor perkara itu akan dikirimkan kepada si pengguna terdaftar, dalam hal ini advokat ataupun kepada para pihak, gitu ya. Apa gunanya nomor perkara itu? Itu membuktikan atau untuk memberitahu bahwa pendaftaran perkara kalian sudah dilakukan, perkara kalian sudah terdaftar. Dan tahap selanjutnya yang dapat dilakukan secara elektronik adalah pemanggilan para pihak secara elektronik atau e-summon. Pemanggilan para pihak secara elektronik itu, ini aku baca di sini, dikirimkan melalui alamat email para pihak yang berperkara atau bersengketa, penggugat, tergugat gitu ya. Dan juga bisa dilihat pada aplikasi e-court ini. Jadi kalian bisa langsung ngelacak pada situsnya langsung untuk pemanggilan pihak secara online. Kalau para pihaknya sudah dipanggil gitu ya, karena ini berkaitannya secara elektronik, maka selanjutnya setelah pemanggilan para pihak, kita memasuki proses yang namanya electronic litigation atau e-litigasi. Nah, electronic litigasi adalah persidangan itu dilakukan secara virtual atau secara elektronik menggunakan sistem elektronik. Cara daring yang tadi saya bilang, saya pernah melihat postingan teman saya, dia proses sidangnya dia secara daring gitu ya. Hakimnya ada di ruang sidang pengadilan, advokat teman saya selaku advokat itu menyaksikan atau mengikuti proses persidangannya melalui media virtual, entah itu Zoom atau apa gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, persidangannya secara elektronik. Sekali lagi,
Dalam hal ini pengadilannya belum semua pengadilan di Indonesia yang menerapkan sistem elektronik. Mungkin baru sebagian saja, beberapa pengadilan di kabupaten atau kota yang sudah menerapkan sistem seperti ini gitu. Teman-teman, oleh karena tadi ya, mulai dari tahap awalnya saja sudah dilakukan secara online, bahkan sampai pada persidangannya pun dilakukan secara online, maka salinan putusan itu juga diberikan secara elektronik gitu ya. Nah, ini disebut dalam menu yang kalian dapat baca nanti, dapat kalian lihat di e-court itu ada yang namanya e-salinan gitu, salinan putusan. Memuat tanggal amar putusannya apa, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik. Dan salinan putusan elektronik itu dapat diunduh melalui aplikasi e-court tadi. Salinan putusan itu juga ditandatangani secara elektronik. Jadi ada signature. Jadi ditandatangani secara elektronik. Dalam hal tanda tangan elektronik ini, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara serta Balai Sertifikasi Elektronik untuk mendapatkan kevaliditan atau validasi agar tanda tangan elektronik itu aman gitu ya. Jadi sampai pada tanda tangan putusannya pun, yang tertera dalam putusan pun dilakukan secara elektronik. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu ya ulasan singkat tentang menu apa saja yang terdapat dalam alur administrasi berperkara secara elektronik yang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung. Kalian bisa nanti kalau misalnya mau ada perkara atau menangani suatu perkara, bisa melakukan pendaftarannya secara elektronik. Dan tadi sudah saya sebutkan ya apa saja yang dapat disediakan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkaranya, pembayaran panjar biaya perkaranya, lalu kemudian pemanggilan para pihak, nomor perkara juga diperoleh secara elektronik, sampai pada proses persidangan dan mendapatkan salinan yang dapat diunduh melalui aplikasi e-court tersebut. Semoga ini dapat bermanfaat dan sedikit memberikan tambahan pengetahuan untuk kalian ya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.